Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 18 Januari 2025. Hari ini kita membuka Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani, para pengikut Kristus. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama, surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12-16 menegaskan agar kita berani menghampiri tahta kerahiman Allah dengan kebenaran. Kalau kita meninggalkan dosa-dosa kita, maka kita akan mampu dan layak untuk menghampiri tahta kerahiman Allah lewat putranya Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil, kita dari Injil Markus bab 2 ayat 13-17. Kita akan mendengar bagaimana kisah panggilan Lewi, pemungut cukai. Ia yang dipanggil oleh Yesus, "Ikutilah aku," segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian menjamu Yesus di rumahnya bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ketika orang-orang Farisi melihat Yesus makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus yang mendengar menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Saudari-saudaraku terkasih, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Imam Agung yang Maha Kasih, yang menebus dosa-dosa kita, yang menyingkirkan dosa-dosa kita dari hadapan kita, sehingga kita dimampukan dan dilayakkan untuk menghadap tahta kerajaan Allah. Maka surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk berani berpegang pada kebenaran agar kita mampu menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian. Sang Putra menjadi jaminannya. Maka kita diajak untuk tidak bertahan di dalam kedosaan kita, namun berani untuk meninggalkan dosa-dosa itu yang menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Allah. Kita tidak perlu khawatir
karena Sang Anak Manusia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Tentu syaratnya adalah tanggapan atas tawaran dan kasih Allah itu. Lewi yang digolongkan sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dianggap musuh, membuka diri terhadap tawaran keselamatan ketika Yesus menyapanya, "Mari, ikutilah aku." Sapaan ini menunjukkan belas kasih Allah yang memampukan kita untuk datang kepadanya dengan penuh penyesalan, dengan penuh rasa tobat, sehingga kita boleh menghampiri tahta kerahiman Allah. Pertobatan mutlak diperlukan bagi mereka yang akan menghampiri tahta kerahiman Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa. Maka kita diajak membuka hati, mendengarkan suara Allah, agar akhirnya kita dimampukan untuk benar-benar datang kepadanya. Apabila ada dorongan untuk pertobatan, kita wujud nyatakan, karena kasih Allah selalu akan mendorong kita, mengajak kita datang kepadanya. Tinggal bagaimana kita menanggapi. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan untuk selalu bertobat, menerima sakramen pengakuan dosa atau sakramen pertobatan. Syukur bahwa di paroki kita lumayan banyak yang menerima sakramen pertobatan. Kapanpun bisa meminta kepada imam untuk melayani sakramen itu. Allah mengutus puteranya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, agar mereka dengan pertobatan beroleh kasih karunia Allah dan akhirnya mendapatkan keselamatan. Semoga kita yang karena kelemahan jatuh ke dalam dosa berani bangkit untuk kembali mengandalkan Allah di atas segala-galanya, agar kita akhirnya dilayakkan dan dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas putramu yang kau utus ke dunia untuk membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa.
Maka mampukan kami untuk mendengarkan suaranya, agar kami menanggapi dengan pertobatan yang sejati, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Biarlah akhirnya dosa-dosa kami disingkirkan dan kami kedapatan layak untuk datang kepadamu. Dorong kami bila kami berdosa untuk kembali bertobat, menempatkan Engkau di dalam hidup kami, agar akhirnya kami Kau pantaskan dan Kau layakkan menghadap tahta kerahiman-Mu. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, sehingga iman kami tetap bertumbuh dan berkembang. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang ekonomi Engkau lancarkan usahanya, sehingga mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong untuk menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, agar kita juga dijauhkan dari apa yang mengancam hidup kita. Terima kasih untuk segala peran serta panjenengan di dalam menghidupi gereja ini. Dengan doa-doa kita, dengan pemberian tenaga, karya, waktu, dan juga dana yang sungguh berguna untuk perkembangan gereja. Saya masih mengharapkan agar umat, ketua-ketua lingkungan ikut mendukung program-program garapan di paroki kita. Harapannya peran umat semakin bertambah pada pertemuan-pertemuan lingkungan, pertemuan-pertemuan kelompok kategorial maupun ekaristi semakin meningkat. Maka saya mengajak semua mendukung program-program kita, sehingga paroki kita semakin maju. Saya mengajak umat untuk terus ambil bagian dalam karya-karya gereja, agar akhirnya di tahun ini kita sungguh berani ambil bagian untuk pengembangan lingkungan, wilayah maupun paroki. Di tahun jubileum ini saya mengajak umat untuk banyak bermati raga, bertobatan, agar semakin berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati